Ita udah datang. Sudah. Halo Mbak Ita. Halo, Halo Mbak Ita. Sorry nih jadi nunggu lama nih. Waalaikumsalam. Bagus, Mas Tio kebanyakan modus. Udah nggak ada ngaling-ngaling. Dimaklumi, kan itu sebagai anti stres tuh. Meningkatkan endorfinku, dopamin reward system. Mas jadi berubah dong, anti stresnya bukan olahraga lagi, tapi kue ya. Kan kalau virtual bazar itu kan lagi meningkatkan reward system, biar dapat reward. Bisa aja geles ya. Oke, silakan Mbak. Oke, langsung. Ita. Mbak Ita, oke, perkenalkan judul Mbak Ita, judulnya apa? Aduh, aku jadi nggak lihat tuh judulnya. Aku lupa juga judulku apa ya, sampai lupa. Tadi pagi habis ngisi juga, nanti kebalik-balik nih. Iya. Pentingnya manajemen stres di masa pandemi. Umum banget judulnya. Ya, penting tapi ini penting. Oke, silakan. Nah, pentingnya nih, penting banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Masita. Sebenarnya saya masih baru ya di ketofastosis ini, baru 3 tahun menjalannya. Jadi ini sebenarnya cuma berbagi pengalaman. Tadi saya sempat dengerin waktu sesinya Mbak mau masuk ke Mbak Arisma, sudah dijelaskan secara gamblang sama Mas Tio, ada Gaba juga. Jadi ini sebenarnya saya waktu itu Mas Tio ada WA saya, Mbak tolong isi, nah saya bingung mau ngisi apa. Terserah deh Mbak, apa yang disukain gitu. Mau dihubungkan dengan gigi juga nggak terlalu banyak ya Mas ya, karena saya memang jadi saya mencari, selalu saya tanyakan pada tubuh saya, apa sih yang paling bikin kamu menarik di ketofastosis itu, dan yang sampai sekarang saya belajar itu adalah memanajemen stres itu sebagai 5 pilar tadi, karena ini naik turun nih stres saya, namanya juga perempuan ya. Apalagi di garda depan. Sebagai nakes di garda depan tuh stresnya lebih tinggi kalau di masa pandemi. Itu makanya. Jadi ini seperti kita ketahui bahwa COVID-19 di Indonesia mulai terdengar ketika Desember 2019 di Wuhan terjadi pneumonia yang tidak biasa dan penyebarannya sangat masif. Pengumuman pertama bahwa ada di Indonesia itu sekitar Maret 2020. Itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang normal, new normal, seperti work from home, social distancing, memakai masker kemana-mana. Ya, kesehatan mental sangat berpengaruh ya, karena kebetulan saya juga mengalami sendiri, maksudnya mengalami sempat down mental itu ketika mendengar sejawat-sejawat ada yang terkena kemudian MOS, sehingga itu sempat bikin saya stres. Yang kemarin baru ngobrol, sekalinya dia tiba-tiba positif, kemudian beberapa minggu kemudian dia sudah meninggal. Apa sih kesehatan mental itu? Baik jika dikatakan baik apabila batin dalam keadaan tentram dan tenang. Sebenarnya ini saya cuma share teori yang saya dapatkan sebagai pemegang program kesehatan jiwa di Puskesmas. Jadi saya coba menyesuaikan dengan keadaan diri saya. Kesehatan mental tidak baik apabila suasana hati nggak tenang, kemudian kemampuan berpikir menurun, dan emosi, sehingga menyebabkan perilaku buruk. Dampak pandemi banyak banget ya, seperti kita ketahui, pekerjaan, perekonomian, psikologis, kemudian ibu rumah tangga juga jadi lebih stres. Seperti saya ini nyambi kerja juga, jadi guru juga, jadi semuanya lah, istilahnya kita handle. Kemudian bagi pelajar, kebetulan anak saya juga sering ngeluh, yang besar itu aku stres bun. Jadi semua tingkat stres itu ada di mana-mana sebenarnya. Nah ini yang dirasakan terutama bagi nakes ya. Tekanan yang berlebih, resiko infeksi, khawatir akan resiko terpapar, kemudian takut tertular, stigma sosial dari masyarakat, rasa tidak aman, krisis psikologis, dan tanda tanya tentang perlindungan sebagai nakes itu bagaimana. Ini yang saya alami sehingga membuat tingkat stres itu lebih tinggi. Kemudian bisa jadi cemas, depresi, dan burnout. Sehat jiwa, kesehatan jiwa atau mental health ini sebenarnya tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Bisa dikatakan sehat jiwa jika tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Sehat jiwa mental itu satu, kondisinya sehat,
Kemudian bisa jadi kemudian meningkat jika misalkan ada perubahan di lingkungan, dia bisa cemas, kemudian ini stres. Jika stres itu terus berlanjut bisa menjadi depresi. Di sini saya cuma ngomong sampai di stres ya, semoga nggak ada yang sampai depresi. Stres sebagai bagian dari kesehatan jiwa. Jadi sebenarnya stres itu bisa dikatakan bahwa reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi menurut Kemenkes RI bahwa jika ada perubahan dari lingkungan seperti saat ini yang mengharuskan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan yang saat ini kita alami, yaitu pandemi, nah itu kita mampu nggak sih mengatasi itu? Stres terbagi jadi dua, ada yang kita bahas ini aja ya, yang eustress itu yang bisa memberikan efek positif, kemudian distress yang negatif. Dan sumber stres itu disebut stresor. Tapi jika distress itu cukup tinggi atau cukup rendah, itu bisa menyebabkan reaksi secara negatif terhadap penyebab stres tersebut. Stresor bisa stresor fisik, bisa psikologi, bisa sosial budaya. Biasanya kalau saya seringnya di psikologi karena konflik hati, bukan patah hati, tapi lebih ke ngelihat lingkungan kita, kemudian juga sosial budaya ya, lingkungan kerja terutama yang saat ini benar-benar dalam keadaan yang udah nggak normal lagi, sehingga memaksa kita untuk menyesuaikan. Jadi tiap ada pasien itu bawaannya curiga aja, itu agak dingin semua kalau kedatangan pasien, apalagi pasiennya dablek nggak mau pakai masker. Tanda-tanda stres yang terkadang nggak kita sadari biasanya depresi, kecemasan, tiba-tiba mudah marah, libido menurun, gangguan memori konsentrasi, perilaku kompulsif, perubahan suasana hati. Biasanya ini nggak kita sadarin, tapi sebenarnya tiap hari kita ngalamin ini. Ini efek dari stres. Mungkin sudah pada tahu ya, memang nggak boleh stres itu heart attack, tekanan darah tinggi, sakit perut, mual, seperti itu. Dan ada 5 tahap yang saya dapatkan kemarin ketika ada Zoom meeting dengan Kemenkes, bahwa ketika kita terjangkit suatu penyakit atau keadaan yang mengecewakan, biasanya itu ada 5 tahap. Ini yang disebut dengan Kubler-Ross, nanti ada grafiknya. Jadi yang pertama itu adalah shock and denial, jadi nyangkal dulu nih. Kemudian marah, merasa marah, kenapa sih kok mesti aku gitu loh. Kenapa Allah ini, Tuhan ini memilih saya gitu kan. Kemudian yang ketiga menawar. Jadi udah mulai ini antara bisa menerima atau enggak nih di poin ketiga. Kemudian yang keempat, jika tidak bisa dia akan depresi. Dan akhirnya yang lolos bisa menerima, kemudian berusaha untuk menyesuaikan diri. Ya Mas, silakan lanjut. Nah ini tingkat penerimaan ya, Kubler-Ross. Jadi di sini sudah ditulis, nggak perlu saya baca lagi. Jadi ini pada awal mengetahui kondisi seperti ini, bingung, nyangkal, dan akhirnya sampai dia menerima, berdamai dengan apa yang didapatnya, damai, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan istilahnya, atau untuk berdamai dengan sakit atau keadaan yang baru dialami. Manajemen stres, nah, ini harus pintar-pintar memanajemen stres. Gimana sih cara yang efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Jadi beruntunglah kita yang sudah ketofastosis, yang sudah keton adapted, yang sudah bahan bakar otaknya pakai keton, ini lebih benar-benar membantu kita untuk memanajemen stres. Jadi bisa saya bandingkan ketika saya dulu masih penderita diabetes mellitus, emosi saya itu tidak bisa terkontrol gitu. Jadi kadang sering marah, yang tanpa sebab, gampang stres, gampang kacau pokoknya. Nah begitu ketika kita sudah ketofastosis, alhamdulillah lebih bisa mengatur. Dan ini bukan saya yang menilai, tapi teman-teman kantor saya. Ternyata mereka korban dari kesetresan saya dulu. Dan mereka baru mengaku, Bu Ita sekarang lebih bisa calm, lebih bisa
dan juga dari pasien-pasien saya. Pasien-pasien juga dulu pernah bilang, enggak, ini bukan dokter yang dulu sering marah, kalau yang sekarang enggak jarang marah gitu. Jadi memang kita alhamdulillah Allah mempertemukan dengan pola makan ini. Terima kasih kepada Mas Tio Prastio yang sudah memperkenalkan ini, membuat protokol yang mempermudah kita untuk melakukan ini. Alhamdulillah. Ini cara Allah bagi kita, diberikan kepada kita untuk memanajemen stres, apalagi dalam keadaan yang tiba-tiba kita tidak tahu, tiba-tiba tidak terencana. Allah memberikan cobaan ini bahkan bukan untuk kita, untuk seluruh dunia. Tanda-tanda stres saat pandemi biasanya ya, kalau yang tadi kan secara umum biasanya khawatir, takut berlebihan, berpikir negatif terhadap orang-orang yang memiliki tanda-tanda penderita seperti saya masih antara datang sama enggak gitu. Kalau yang berpikir negatif ini, mencari berita tentang COVID itu secara berlebihan, jadi berita-berita hoax itu ditelan tanpa disaring. Kemudian sering sakit kepala, sakit fisik, dan pasti ini kalau orang yang keto biasanya gula darah udah pasti naik ini. Apa sih yang harus kita lakukan agar stres tidak berlanjut? Perlu dibicarakan keluhan kepada orang yang dapat dipercaya. Kalau orang yang baru-baru melakukan KF, lebih baik harus ada pendamping ya, atau ada grup gitu sesuai dengan apa keluhannya. Ini bagus sekali kalau kita bisa memberikan berkeluh kesah gitu kepada FIC kita, kemudian kepada teman yang dibuat untuk sharing, teman yang biasa diajak sharing tentang pola ini. Kemudian melakukan kegiatan ya secara umum lah, apa sih sebenarnya yang diminati dari diri kita. Kemudian tenangkan pikiran dengan yang namanya resiliensi, relaksasi. Nah, resiliensi ini saya baru dapat kemarin ketika ada pertemuan kesehatan jiwa dari Kemenkes. Resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengantisipasi dan merespon perubahan. Jadi pribadi resiliensi, paham dulu tentang dirinya. Gimana sih saya ini sebenarnya? Ini termasuk yang saya pelajari dulu ketika switch dari gula ke keton. Itu sulit ya, benar-benar yang baper itu luar biasa. Kemudian independen, jadi misalkan masalah itu datang bertubi-tubi, itu harus diberi porsi masing-masing. Hubungan yang baik dengan teman, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman-teman medsos. Kemudian kreatif dalam mengatasi masalah, humor yang ya sering bercanda yang sehat ya, dan good moral standard. Lanjut Mas. Melatih resiliensi, tipsnya hindari memandang kesulitan sebagai sesuatu yang tidak dapat diatasi. Jadi kita harus selalu positive thinking. Pasti mudah sekali buat teman-teman warrior ini untuk memandang sesuatu itu nggak yang terlalu berat. Terima sebuah perubahan sebagai bagian dari hidup, seperti sekarang pandemi ini, terima aja. Dan sekarang ikhtiarnya kita ya kencengin ketofastosis kita, kencengin puasa kita, kemudian berusaha untuk nggak stres. Senang apa sih saya ini, misalkan nonton, seperti saya kalau udah stres ya sholat, tapi kadang juga pengennya nonton yang bening-bening kayak drama Korea gitu. Boleh banget. Kemudian pelihara pandangan positif diri sendiri dan selalu tekankan pada pemikiran kita bahwa saya sehat, saya kuat, ini tubuh saya diberi oleh Allah dengan segala kesempurnaannya, sehingga apapun yang terjadi pada diri saya itu adalah karena izin Allah. Dan tadi yang keempat ya, tadi yang ketiga, ini kembangkan hobi, kemudian meningkatkan ibadah, berpikir positif. Dari kesimpulan yang tadi saya paparkan, berarti apa yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, seperti yang dirangkum ini seperti ini: meningkatkan kegiatan indoor outdoor, kembangkan hobi, meningkatkan aktivitas seperti video call, misalkan belum bisa bertemu dengan anak atau bertemu dengan orang tua ya kita video call dulu lah. Kemudian aktivitas spiritual ditingkatkan, konsumsi makanan sehat, kita sudah menjalaninya, alhamdulillah. Kemudian relaksasi yang merupakan bagian dari resiliensi tadi, dan jangan melakukan yang mencari topik yang bikin stres itu. Kemudian sedentary life tidak boleh, dan membaca media sosial yang terlalu berlebihan. Di 5 pilar ketofastosis itu ada 5: makan low carb, sering puasa, aktivitas, dan cukup tidur, juga manajemen stres. Dan ternyata manajemen stres itu
Memegang peranan sangat penting, yaitu sekitar 40%. Mungkin semua orang bisa makan yang rendah karbo. Mungkin orang semua bisa puasa panjang. Aktivitas mungkin bisa dengan olahraga. Cukup tidur. Nah, ini berpengaruh juga. Tidur dan stres. Makanya kalau saya selalu konsul sama Mas Tio, ada sesuatu yang nggak benar, biasanya Mas Tio selalu nanyanya, gimana tidurnya, gimana BAB-nya. Nah, itu. Selalu itu yang dijaga. Jadi ini sangat berhubungan. Nah, iya saya KF loh, tapi masih sering begadang, masih sering stres, masih sering mager, jarang olahraga. Kayaknya ini perlu dipertanyakan ya, dan pasti di badan nggak enak. Karena pada umumnya juga yang sudah lama menjalani KF, tiba-tiba seperti saya terus ada rasa stres, cemas dengan keadaan yang tiba-tiba harus berubah di lingkungan kerja saya. Ini bikin badan nggak enak. Itu udah sinyal dari tubuh sudah langsung ada gitu. Benarkah saya sudah ketosis? Apakah saya masih suka marah, emosi, suka cemas, khawatir, atau baper? Dicek. Yang udah di ketosis bisa gini nggak ya? Kita lihat, saya tuh kalau lihat sih Mas Tio ya, Mas Tio tuh orangnya suap dari minta ampun. Kalau orang Jawa bilang tuh, kalau orang Malang bilang itu pakai usuap buar orangnya. Nggak pernah marah, mulai dari awal saya keto gimana KF itu diserang dari kanan, kiri, atas, belakang, orangnya itu tenang gitu. Iyalah udah 10 tahun kan dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau kayak kita, kayak saya ini masih belajar. Tapi berusaha untuk tetap di jalur KF. Nah, ini yang saya dapatkan dari membaca artikel-artikel di grup ya, ada namanya yang nama GABA, gamma aminobutiric acid, merupakan asam amino yang bertindak sebagai neurotransmitter, menghambat sinyal otak tertentu dan mengurangi aktivitas sistem saraf menempel pada protein, memberikan efek menenangkan sehingga membantu meredakan kondisi cemas, stres, rasa takut, dan kejang. Biasanya kalau di ini ada kayak suplemen gitu loh, GABA ini. Biasanya diberikan kepada anak yang dengan ABK ya. Kalau nggak salah mohon dikoreksi, saya nggak tahu. Yang saya baca seperti itu. Biasanya GABA ini akan dilepaskan ketika malam hari. Ya, kita tiba-tiba akhirnya ngantuk, makanya nggak boleh kita minum kopi. Kalau saya itu di atas jam 4 sore udah nggak minum kopi lagi. Karena nanti akan mengganggu proses ini, nggak ngantuk-ngantuk gitu. Kondisi ketosis pada warrior KF ini dengan menggunakan metabolisme lemak, asam amino yang merupakan prekursor GABA, sehingga asam aminonya akan meningkat, sehingga kadar GABA meningkat, kemudian GABA meningkat, sehingga glutamat menurun, efeknya calming. Memang ketofastosis ini sangat kelihatan ketika seperti tadi Mas Tio bilang, kelihatan efeknya pada anak yang autis. Itu kelihatan banget ketika anak itu mulai tenang, lebih fokus. Termasuk anak saya, si Aan ini dulu sempat speech delay dan dia kurang fokus ya. Dan ketika saya memutus untuk mengketo dia, alhamdulillah ternyata dia punya kelebihan. Yang awalnya saya kalau cerita Aan ini mau nangis. Jadi alhamdulillah hafalannya kuat dan alhamdulillah Mas Tio terima kasih. Ketofastosis membantu anak saya untuk menjadi istilahnya normal. Karena mungkin dari ya itulah GABA meningkat, kenaikan sinaps antar sel pun terkontrol. Sebenarnya manajemen stres itu mudah ya. Dalam agama saya dikatakan Islam mengajarkan beberapa strategi untuk mengolah stres, yaitu niat ikhlas, sabar, sholat, bersyukur, dan berserah diri, doa, dan zikir. Sebenarnya ini juga diungkapkan dalam versi ahli psikolog, mungkin tadi Mbak Santi ya, seperti relaksasi, berpikir positif, dan mengatur waktu. Sebagai hamba Allah dalam kehidupan di dunia, manusia tidak akan luput dari berbagai cobaan, baik itu kesusahan maupun kesenangan. Jadi sebagai sunatullah yang berlaku bagi setiap insan, surat Al-Anbiya mengatakan, bagi teman-teman muslim, maaf, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini yang sebenarnya poin yang paling penting menguatkan saya dalam kondisi yang seperti ini. Jadi dan itu ketofastosis sangat membantu ya untuk saya lebih mendekatkan diri. Dulu tuh nggak kuat kalau ceritanya saya tahajud
dari jam 2 sholat sampai setengah 4 itu dulu nggak kuat saya lebih memilih tidur, tapi alhamdulillah semua aspek itu bagus kalau kita jalankan secara benar. Nah, ini yang terakhir, ini moto saya, ikhtiar sekuatnya dan hasil akhir kita serahkan kepada yang memberi hidup sampai hari ini. Memberi mana bermanfaat bagi orang sekitar. Ini Mas Tio banget ini. Masya Allah. Dan akhirnya, jangan lupa bahagia, karena bahagia dimulai dari sendiri. Cintai dirimu, cintai diri saya sendiri. Selamat berpuasa, dan ya, saya bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu aja sharing dari saya. Thank you, Mbak Ita. Semangat, Mbak. Ya. Mas Tio nanti mohon izin, si Aan ini kan selalu saya bilang Mas Tio pun aku tuh pengen ketemu Mas Tio loh. Dulu kan waktu di Malang dia belum keto, jadi dia pengen nanti mungkin kalau dia mau menyapa Mas Tio mungkin. Ya, boleh dong. Tadi sempat ngintip ya kalau nggak salah ya? Iya, ngintip tadi mau mana Mas Tio. Dia udah pintar sekarang ngomongnya, Mbak. Alhamdulillah, mungkin memang anak-anak tuh beda ya Mas ya. Kalau Aan ini lebih ke hafalannya yang kuat. Nanti Mas Tio aku zoomin deh. Saya mau ngobrol. Ini. Nah, ini anaknya. Mas Tio jauh sih. Ya, halo. Tuh. Nah, itu Mas Tio. Halo. Halo. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan nggak? Tuh Mas Tio tuh. Sudah ya, nanti ketemu. Kalau sudah nggak ada virus, aku mau ketemu Mas Tio katanya. Boleh banget. Main-main ke Jakarta. Atau mungkin Mbak di mana? Di Balikpapan ya? Iya, di Balikpapan. Mudah-mudahan nanti Balikpapan ngundang seminar kalau udah selesai pandemi. Pasti aku datang. Iya. Iya Mas, harus datang. Di sana terkenal kepitingnya tuh. Oh iya. Kita dinner kepiting rame-rame. Treat on me.